ada tujuannya. Saya punya ini, saya lupa. Kadang-kadang saya punya. Kita mengenal elemen rangkaian, notasi dan simbolnya. Karena dari situ nanti Anda menggunakan berikutnya dipakai. Kemudian kita lihat mulai dari sumber. Oke. Elemen sumber. Tadi kita bicara elemen itu ada yang pasif dan aktif. Yang aktif itu adalah sumber energi. Oke, sumber bebas. Yang pertama, sumber itu sendiri ada dua macam. Sumber bebas dan sumber dependent yang bergantung pada besaran lain. Sumber bebas adalah elemen aktif yang memberikan arus atau tegangan yang tidak bergantung pada elemen lain atau cara penggunaannya. Maksudnya apa? Ya, sumber tegangan 1 volt, rangkaian lain mau gimana pun peduli amat, dia tetap 1 volt. Oke, mau dibalikkan polaritasnya tetap 1 volt. Oke, itu. Kemudian sumber tegangan bebas. Jadi sumber ini sendiri ada dua, sumber tegangan dan sumber arus. Kalau dia sumber tegangan bebas, adalah sumber bebas yang memberikan tegangan tetap. Oke, sedangkan sumber arus bebas adalah sumber bebas yang memberikan arus tetap. Oke, nanti kita lihat sumber arus bebas ini yang belum pernah Anda pelajari di fisika. Ya, di fisika selalu belajarnya sumber tegangan, nggak pernah belajar sumber arus. Oke. Nah, berikutnya ada sumber dependent. Sumber dependent adalah elemen aktif sama dengan yang tadi, tetapi arus atau tegangannya bergantung elemen lain atau cara penggunaannya. Oke, nanti kalau ada bagian ini seperti ini, dia akan berubah, ya, tergantung pada bagian lain. Nah, dalam kasus sumber tegangan sumber dependent ini, maka kita punya sumber tegangan dependent. Oke. Berarti tegangannya akan tergantung satu besaran yang lain, dan juga sumber arus dependent. Sumber arus yang bergantung pada besaran yang lain. Oke. Oke. Sumber tegangan ideal. Sumber tegangan ideal adalah elemen dengan dua terminal. Jadi Anda lihat ada dua ujungnya. Ujung situ sebagai terminalnya dan ujung situ. Oke. Yang tegangan pada kedua terminalnya tetap, ya. Dan tidak dipengaruhi arus yang dikeluarkannya. Mau arusnya berapapun, tegangannya tetap. Tidak berubah. Oke. Simbolnya bundar seperti itu. Oke, selain simbol seperti itu bisa juga simbolnya seperti baterai, tapi paling umum adalah bundar dikasih positif dan negatif. Oke. Nah, kalau kita bayangkan sifat sumber ideal tadi, tegangan ideal, arusnya berapapun bisa lewat, tegangannya tetap. Kalau tegangannya nol, apa artinya? Ya kawat aja kan? Kebayang kan? Kawat berapapun arusnya bisa lewat, gitu kan? Kalau sumber tegangan nol itu adalah kawat. Kawat penghubung saja. Oke, bisa bayang ya? Berikutnya kita lihat sumber tegangan ideal tadi. Salah ini, sumber arus, ketikannya salah. Sumber arus ideal adalah elemen terminal yang arus dikeluarkannya tidak pengaruh dengan tegangan pada terminalnya. Saya koreksi dulu sebelum saya lupa. Kunci yang tadi kita lewat dulu. Oke. Sumber arus ideal adalah elemen dua terminal yang arus dikeluarkannya tetap dan tidak dipengaruhi tegangan pada terminalnya. Jadi kalau bundar ini, arus yang keluar ke sana tetap, tegangan antara terminal ini dengan ini bebas. Oke, tergantung rangkaian di luarnya akan menentukan, bukan dia yang akan menentukan. Dalam kasus ini tadi arusnya akan bebas, rangkaian luar yang akan menentukan.
ya, tegangan yang tetap. Jadi sebaliknya adalah arusnya yang tetap. Oke. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau sumber arus nol itu berupa apa? Tegangannya bisa bebas. Rangkaian terbuka kan? Ya terserah. Misalnya ada dua tegangan di sini bebas, ya nggak ada hubungan aja kan gitu. Ya. Jadi antara saya dengan listrik kabel yang lewat di situ ada sumber arus nol. Ya. Sumber arus nol itu nggak nyambung kan? Oke, bisa ngerti ya? Bisa ditangkap ya? Oke. Jadi sumber arus ideal dengan arus nol adalah rangkaian terbuka. Oke. Nah, sekarang kita masuk sumber dependennya. Tadi ada bentuk arus, ada tegangan. Yang mengendalikannya, yang mengaturnya itu bisa arus dan tegangan. Berarti ada dua kemungkinan, ditambah dua kemungkinan. Jadi ada 4 kemungkinan. Oke. Yang pertama, sumber tegangan dengan kendali tegangan. Voltage control, voltage source, VCVS. Ada sumber tegangan dikendalikan oleh tegangan. Ada ini contoh paling sederhananya itu apa coba? Ada bisa ditebak? Amplifier. Anda masukkan ya suara berupa tegangan, keluarnya tegangan lagi. Itu amplifier. Itu sebuah sumber tegangan dengan input tegangan. Ya. Kemudian sumber tegangan dengan kendali arus, current control, voltage source. Di bagian lain ada arus sekian. Di sini sumber ini akan mengeluarkan tegangan sekian. Oke. Kemudian sumber arus dengan kendali tegangan. Ada sumber arus, rangkaian bagian lain ada tegangan sekian tertentu akan menentukan berapa arus yang lewat di sumber ini. Oke. Dan terakhir sumber arus itu hilang dengan kendali arus. Oke. Sumber arus dengan kendali arus. Ini biasanya contohnya nanti berupa transistor. Oke. Voltage control voltage source, current control voltage source, voltage control current source, dan current control current source. Simbolnya seperti ini. Oke, kita lihat dari bawah. Ya, jadi tadi kalau sumber tegangan bebas, simbolnya bundar itu positif negatif. Kalau tegangan tetap bisa juga digambar seperti baterai seperti ini. Oke. Nanti satu saat Anda akan lihat lagi cara lain adalah kalau dia bentuknya AC, masih bundar juga, ada tanda positif di luar, di dalamnya dikasih gambar bentuk lain. Tapi nanti setelah kita masih pada bentuk dasar saja. Sumber arus simbolnya seperti itu. Sumber tegangan dependen VCVS. Ini ada terminal 2, entah di mana tersambungnya. Oke. Kemudian ada sumber tegangan, gambarnya menggunakan diamond. Diamond ya? Apa belah ketupat? Apa kalau yang gitu? Diamond atau apa? Belah ketupat. Belah ketupat. Belah ketupat ada positif negatif. Oke. Di sini ada tegangan pengendalinya. Di sini tegangan ini akan ditentukan oleh tegangan pengendali situ berapa besar. Kalau bentuk arus nanti di satu tempat lain ada gambar seperti ini contohnya ya. Arus ini akan menentukan berapa tegangan di situ. Oke. Kemudian sumber arus dependen, ini ada sumber arus, gambarnya sama belah ketupat, ada tanda panahnya, arah arusnya. Ada di tempat lain ada terminal lain ada tegangan, dia akan menentukan arusnya. Kemudian terakhir kita punya fungsi current control current source. Ini ada sumber arus, berapa arusnya nanti ditentukan oleh bagian rangkaian lain yang kita sebagai pengendali. Berikutnya kita lihat simbol koneksi. Kawat penghubung dirangkaikan dengan garis. Contoh,
Ya. A dan B ini kasih kawat. Berarti apa konsekuensinya? A dan B tegangannya sama, potensialnya sama. Oke. Ini contoh ada yang kawat bersilangan kalau dikasih titik. Ya. Ini yang harus hati-hati. Biasanya ini tergantung Anda pakai apa? Yang mana gitu. Kadang-kadang yang seperti ini dianggap lewat, kadang-kadang dianggap tersambung. Ya. Anda harus jeli. Biasanya kalau dia pakai titik-titik ini, ya, yang seperti ini dianggap tidak nyambung. Kalau dia nggak pakai titik, bisa nyambung. Oke, ini harus hati-hati. Nanti Anda harus lihat dari pengalaman Anda. Biasanya ada yang digambar seperti itu untuk menyatakan tidak tersambung. Oke, tapi biasanya kalau saya menggambar, maka saya akan selalu gunakan tanda titik seperti ini supaya ketatuan lebih jelas. Oke. Kemudian ada simbol terminal, biasanya digambarkan bundernya adalah kosong, bisa disambung keluar. Kawat menghubung